pemuda yang terlahir kembali, untuk membantu kakak laki-laki menikahi seorang istri. Dia bahkan datang ke depan gua babi hutan tanpa senjata. Perlu diketahui bahwa di masa kelaparan itu, tidak hanya semua orang tidak bisa makan dengan cukup, bahkan babi hutan pun akan bersinar matanya saat melihat manusia. Dia sama sekali tidak memberi pemuda itu waktu untuk bereaksi, langsung menyerangnya dengan ganas. Pada saat yang genting ini, pemuda itu dengan cepat mengeluarkan jimat yang ada di tangannya. Dalam sekejap, dia masuk ke dalam ruang tersembunyi, dan babi hutan yang tidak sempat mengerem, menabrak tunggul pohon, dan langsung mati seketika. Namun, tidak ada yang menyangka, ruang tersembunyi pemuda ini, tidak hanya bisa menyimpan banyak barang, tetapi juga bisa menanam makanan, dan membuat hewan ternak tumbuh dengan kecepatan 100 kali lipat. Sungguh seperti peti harta karun yang tak terlihat, agar anggota keluarganya bisa makan daging babi yang belum mereka sentuh selama setahun. Pemuda langsung menyapa. Seluruh desa datang untuk membagi babi hutan ini. Lagi pula, pada masa ini, semua bahan makanan harus menjadi milik kolektif komune. Warga desa, kalian semua adalah orang-orang yang berbuat baik kepada keluarga kami. Hari ini adalah hari kami membalas budi. Babi ini akan dibagikan kepada semua. Namun, kami berharap di masa depan, tidak ada lagi yang mengatakan, kami makan sendirian. Siapa yang begitu tidak tahu malu? Tianqi bisa makan daging. Itu adalah kemampuannya. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu adalah wanita yang serakah, Yun Ying. Dia bahkan mencuri telur dari gadis kecil, Xiao Suelan. Tianqi, cepat katakan bagaimana cara membaginya. Semua orang sudah tidak sabar menunggu. Kami ingin 10 jin daging babi. Kemudian jeroan babi dan tulang besar yang kalian tidak inginkan. Berikan saja kepada kami. Sisanya dibagi sesuai rumah tangga. Babi sudah disembelih, tahun baru sudah tiba, baik sekali. Tianqi, kamu benar-benar berhasil. Seandainya ayah dan ibu bisa melihat ini, kakak perempuan kedua, di hari bahagia ini, kenapa kamu menangis? Ayo, Dalong, ambil dagingnya. Terima kasih, terima kasih. Kak Liu, ayo, 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 ayo. Baiklah, Wu tua, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu sedang melakukan apa? Tianqi, cepat berikan daging keluarga kami padaku. Kamu bilang daging siapa? Punya keluarga kami. Bukan punya Yun Ying. Kata-katamu sudah sangat tidak tahu malu. Babi ini jelas-jelas dibunuh oleh Tianqi. Kenapa bisa jadi daging keluarga kalian? Seluruh desa punya daging. Kenapa keluarga kami tidak punya? Oh, jadi keluarga kami bukan dari desa ini. Hari ini kami membagikan daging. Ini untuk membalas budi kepada semua orang. Tapi orang ini membalas budi dengan cara yang salah. Menggunakan setengah ikat sayuran liar. Merampas telur ayam hutan yang bahkan kakakku belum pernah makan. Sebelumnya, telur sudah diberikan padanya. Budi juga sudah dibalas. Kenapa aku harus membagikan daging padanya? Kalian bilang ini adil atau tidak? Lagi pula, dia tidak berutang padamu. Karena satu telur, kehilangan 2 kilogram daging. Yun Ying ini masih berani tidak tahu malu. Memang pantas begitu. Oh, jadi kalian semua tidak ada di sana saat itu, ya? Siapa yang bilang tidak tahu malu? Hati-hati, saya akan merobek mulutmu. Ini aku. Kamu mau apa? Jangan bertindak, jangan bertindak. Wah, kakak ketiga. Apakah kita akan makan ini hari ini? Hari ini kita makan daging babi merah. Bagus sekali. Aduh, kenapa harus makan daging babi merah? Potong 2 liang dan buat sup sayuran liar. Apakah kita masih bisa hidup? Kakak perempuan kedua. Saya sudah menjanjikan kepada kalian. Akan membuat kita semua kenyang. Kamu hanya perlu mendengarkan saya. Ayo buat daging babi merah. Tapi hanya makan daging tidak akan kenyang. Lagi pula, persediaan makanan di rumah juga sudah habis. Ubi di ruang tersembunyi seharusnya sudah tumbuh. Kebetulan kita bisa pergi melihat. Kakak perempuan kedua, tenang saja untuk memasak. Masalah makanan akan saya selesaikan. Baik. Panen. Saya pergi, satu saja sebesar ini. Jika ini memanen seluruh ladang ubi, semua akan dipanen. Itu pasti lebih dari 1000 jin. Sudah makmur. Sistem memeriksa keadaan kandang ayam. Jumlah ayam liar 6 ekor. Jumlah telur 15 butir. Benar-benar mulai bertelur. Sepertinya labu juga akan segera matang. Dengan banyaknya ini, keluarga kami pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Nanti semuanya akan dikumpulkan, dibawa ke kota, dijual dan kemudian membeli beberapa barang kembali. Keluarga kami juga bisa dibilang sudah benar-benar baik. Kakak laki-laki,
nanti kukus ubi jalar ini. Mari kita makan. Wah, ubi jalar sebesar ini. Kamu dapat dari mana? Aku menemukan ladang ubi jalar di belakang gunung. Keluarga kami ke depannya tidak akan kekurangan makanan lagi. Mari kita makan dulu. Setelah makan, kita diskusikan sebentar. Masalah pernikahan kakak laki-laki. Ah, daging babi merah. Keluarga mereka ternyata makan daging babi merah. Kenapa keluarga mereka bisa mendapatkan 10 jin daging? Karena babi hutan itu diburu oleh keluarga mereka. Keluarga kami hanya mendapatkan sedikit. Aku bahkan sudah mengolahnya menjadi lemak babi. Saat makan, aku hanya berani menaruh sedikit saja. Begini saja. Ini adalah makanan lezat yang dulu tidak pernah berani saya impikan. Andai saja saya bisa makan sepotong daging babi merah. Bahkan dalam mimpi pun saya bisa tertawa terbangun. Sungguh tidak berhasil. Ai, kakak laki-laki. Apakah kamu ingin menikahi kakak ipar? Ai, kakak ipar harus dinikahi. Song Yurou dulu berkorban untuk menyelamatkan kakak. Terlalu lama terendam dalam air. Dia jadi gagap. Sekarang dia setiap hari dibuli di rumah. Semua pekerjaan kotor dan berat harus dikerjakan. Saya sudah tidak tahan melihatnya. Kalau begitu, bawa dia untuk dinikahi. Kebetulan rumah kita kekurangan seorang nyonya. Sayangnya, keluarga Song meminta 20 yuan sebagai mahar. Dan apalagi yang memiliki 16 kaki. Keluarga kita sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Lagi pula, orang tuaku sudah tiada. Keluarga kita tidak mampu. Tapi jangan lupa apa yang dimiliki keluarga kita. Daging. Di tahun kelaparan ini, tidak ada yang bisa menolak godaan daging. Mari kita lebih tegas lagi. Setidaknya hari ini kita harus menyelesaikan masalah ini. Iya, saya tidak percaya. Orang-orang itu, mereka tidak tergoda melihat daging. Kakak, ayo pergi. Ayo, cari istri untukmu. Ada bau daging, saya mencium aroma daging. Itu dari desa Sujia sebelah. Seseorang sedang makan daging. Oh, Xiu Ying. Daging ini didapat dari mana? Diberikan oleh desa Sujia. Anak ketiga dari keluarga Fugui membunuh babi hutan. Diberikan kepada keluarga saya. Tidak mungkin, kan? Anak itu hanya makan dan malas seharian. Siapa yang tidak tahu? Lihat, mereka sekarang berbeda. Anak perempuan tertua keluarga kalian. Bukankah dia sudah bertunangan dengan anak tertua keluarga Fugui? Dia pasti memaksa untuk meminta mahar yang tinggi. Seandainya dia menikah lebih awal, keluarga kalian juga bisa makan daging, kan? Ahahaha. Iya, anak itu ingin menikahi anak perempuan kita. Tidak membagikan sedikit daging kepada kita. Jangan sekali-sekali berpikir tentang itu. Yurou, pergi minta sedikit daging. Apakah saya harus menikah dengannya? Kalau tidak, untuk apa kita butuh daging? Keluarga mereka sebenarnya tidak punya banyak. Menikah dengannya, kau bermimpi. Dia baru saja kehilangan orang tuanya. Apakah dia bisa memberikan mahar? Kau tidak akan merayunya terlebih dahulu. Tunggu sampai tahun bencana berlalu. Aku akan mencarikanmu seorang duda tua untuk dinikahi. Baiklah, agar adikmu bisa menikah. Ide bagus. Aku tidak mau pergi. Hei, kau ini anak perempuan yang dianggap merugikan. Lihat saja, aku akan mencengkeramu. Ibu, kemenangan paman dan bibi. Ibu adalah daging. Ayo, ini bukan mertua ketiga, kan? Ayo, ini terlalu sopan. Kami baru saja mendapat kabar. Kau sudah mengirim daging ini. Hahaha. Daging ini bukan untuk Yurou dari keluarga kami. Tian Yu, kau sudah tahu cara memperlakukan istri sebelum menikah. Yurou, kenapa kau belum datang untuk mengambil daging ini? Tunggu sebentar. Bibi, kami datang hari ini untuk membicarakan sesuatu. Jika urusan ini sudah dibicarakan, daging ini akan kami berikan kepada kalian. Nah, katakanlah, aku ingin kakakku menikahi Yurou dan membawanya pulang. Mengenai menikahinya. Jika ingin Tian Yu menikahi Yurou, itu juga bisa. Tapi uang hadiah ini, kalian bisa membayarnya, jadi tidak bisa hanya dengan satu kalimat. Langsung membawa putri saya pergi. Daging. Di rumah kami ada daging. Hanya daging sedikit ini. Juga ingin membawa putri saya pergi. Bermimpi ya. Daging yang tidak berharga. Sekarang adalah tahun bencana. Semua orang bahkan tidak bisa makan. Apalagi daging. Jika kamu punya uang pun, kamu tidak bisa membelinya. Karena kamu tidak mau. Kakak, ayo kita pergi. Jangan, ayah, saya ingin makan daging. Saya hampir gila karena lapar.
1 anak perempuan yang merugikan ditukar dengan 5 kilogram daging babi. Itu sepadan. Tunggu. Bibi, ada apa? Yurou, kami bisa menikah. Tapi ada syarat. Hadiah 10 yuan. Jika bisa membayarnya, kami akan menikah. Jika tidak, tidak perlu dibicarakan. Baiklah, tapi rumah kami sekarang tidak punya uang. Harus membuat Yurou menikah terlebih dahulu. Itu tidak mungkin. Jika benar-benar menikah ke sana, apakah kita masih bisa mendapatkan uang? 1 bulan. Dalam 1 bulan bisa dikeluarkan. Kita akan menikah. Baiklah, kita buat surat perjanjian dulu. Ada 1 syarat lagi. Bukankah kamu bisa berburu? Setiap kali kamu mendapatkan buruan, harus memberikan 1 bagian untuk keluarga kami. Tidak, itu terlalu berlebihan. Ini urusanmu apa? Pergi sana. Jika begitu, maka kita akan pulang dan mempertimbangkan lagi. Daging yang didapat ibu terbang. Bagaimana kalau kita buat surat perjanjian dulu? Kakak ipar, setelah 1 bulan, kakak laki-lakiku akan datang untuk menikahimu. Kenapa kamu belum cepat-cepat memasak? Dengan 10 yuan ingin menikahimu. Bermimpi ya? Ibu, kamu kan sudah setuju. HMPH, apa yang kamu pikirkan? Itu orang bodoh. Keluarga sudah miskin. Ditambah lagi orang tua sudah meninggal. Itu 10 yuan tidak bisa dikeluarkan dalam setahun. Jika lebih dari 1 bulan, aku akan menjualmu menikahkanmu di desa sebelah. Di ruangku ada banyak barang. Menjualnya dengan 10 yuan seharusnya tidak sulit. Masalah ini harus segera diselesaikan. Supaya tidak berlarut-larut. Kakak laki-laki, kamu pulang dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Ini pasti Tianji, anak ketiga dari keluarga kaya. Wah, pemuda ini. Wajahnya sangat bersih. Dokter Jiang. Tubuhnya juga kekar. Dokter Jiang, kamu dan saya. Kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan jelas? Apakah kamu demam? Ayo, biarkan kakak melihat. Dokter Jiang, saya harus pergi dulu. Tidak perlu terburu-buru pergi. Ayo temani kakak ngobrol sebentar. Tubuhmu ini. Apakah kamu makan daging sehingga jadi kekar? Saya dengar kamu baru saja membunuh seekor babi hutan. Apakah itu benar? Benarkah kamu sehebat itu? Dokter Jiang ini sudah mati di usia 20 tahun. Dia terus memuji saya kuat dan hebat. Jangan-jangan dia punya niat buruk terhadap saya. Dokter Jiang, sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Lihatlah, kamu sangat terburu-buru. Ayo pergi. Masuklah bersamaku. Tidak ada seorang pun di dalam. Dokter Jiang, saya. Dokter Jiang, kamu mencari saya untuk urusan apa? Pemuda, bisakah kamu membantu kakak? Kakak hampir mati karena lapar.